Pemirsa, Raffi Ahmad dan sejumlah musisi menghibur warga korban bencana banjir dan longsor di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Raffi juga menyalurkan bantuan dari para musisi senilai 20 miliar rupiah. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengunjungi warga korban banjir dan longsor di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Raffi yang didampingi sejumlah musisi dari komunitas 100 musisi Hill Sumatera menyapa dan menghibur warga sambil menyerahkan bantuan. Bantuan berasal dari penggalangan dana yang dilakukan para musisi mencapai 20 miliar rupiah. Selain itu, Raffi juga menyerahkan bantuan perlengkapan memasak dan peralatan rumah tangga. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menyumbang. Alhamdulillah waktu itu teman-teman musisi, 100 musisi lebih, mereka bernyanyi, mereka yang baca puisi, mereka banyak yang berkarya, dan alhamdulillah charity-nya banyak yang mensupport, kira-kira hampir 20 miliar, dan kita langsung berikan kepada tempat-tempat yang terkena dampak. Terima kasih Dr. Topi, terima kasih Ibu Irma, terima kasih untuk Hill of Sumatera. Dalam kesempatan ini, Raffi mengapresiasi para pelaku industri hiburan dan anak-anak muda yang turut aktif membantu korban bencana. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Agus Priyadi, iNews melaporkan. Selain menghadiri Asian Foreign Minister Retreat, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral khusus dengan Kamboja dan Singapura. Sejumlah agenda pun dibahas. ASEAN Meeting dihadiri para menteri luar negeri negara anggota ASEAN. AMM Retreat membahas prioritas penguatan kerja dan tantangan regional dan global yang dihadapi Asia Tenggara. Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap kepemimpinan Filipina. Di sela-sela pertemuan, Menlu RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Kamboja dan Singapura untuk membahas penguatan kerjasama serta isu kawasan dan global. Di dua pembicaraan bilateral yang kami lakukan juga sebagian besar adalah bagaimana supaya kondisi hubungan kerjasama yang terjadi di bidang ekonomi ini bisa terus ditingkatkan. Dan yang pasti ya, dengan dinamika seperti ini, kita semua ingin dalam 1 tahun ke depan wilayah ini menjadi wilayah. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan Ormas Islam ke Istana Kepresidenan. Rencananya pertemuan akan membahas sejumlah isu global dan nasional, salah satunya terkait Board of Peace. Hari ini Bapak Presiden nanti siang akan menerima beberapa tokoh pimpinan organisasi Islam. Kemudian tokoh-tokoh Islam, kemudian juga beberapa pimpinan pondok pesantren dari beberapa daerah yang bisa hadir pada siang hari ini. Oke. Kemudian tentunya nanti akan berdiskusi. Ini pertemuan rutin 3-4 bulan sekali. Kalau Anda lihat akhir tahun lalu juga sudah kumpul juga. Nanti kira-kira akan membahas tentang pencapaian pemerintah, program-program strategis, kemudian juga tentunya kondisi dalam negeri dan di luar negeri. Itu kira-kira. Nanti siang mungkin 3-4 jam Anda tunggu aja. Oke? Jumlahnya ada berapa orang yang diundang? Hampir semua organisasi muslim, PBNU, Muhammadiyah, MUI, ada Persis, Syarikat Islam, kemudian tokoh-tokoh Ponpes dari Jawa Timur, dan lain sebagainya. Oke? Nanti jumlahnya sekitar 40 sampai 50. Oke? Diskusi tentang kondisi dalam negeri. Usai rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Bogor, Jawa Barat, sejumlah pejabat negara menggunakan ojek untuk meninggalkan lokasi acara. Hal ini terjadi karena kantung parkir di lokasi acara tidak cukup menampung semua peserta. Halo Pak, naik ojek nih Pak. Parkir mobil di mana Pak? Ada momen unik usai rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Bogor, Jawa Barat.
Sejumlah pejabat harus berjuang untuk keluar dari lokasi Rakornas. Salah satunya Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dudi memilih untuk naik motor untuk meninggalkan lokasi acara. Ia pun turut dibantu saat mengenakan helm oleh anak buahnya. Tak hanya Dudi, sejumlah kepala daerah lain juga turut memakai jasa ojek karena macet. Para ojek ini adalah warga setempat yang memanfaatkan momentum Rakornas untuk mencari uang. Ada peluang buat nyari rezeki. Karena Gojek ya Bang ya? Iya. Emangnya dia Gojek ya Bang ya? Iya. Gojek ya? Iya. Oh. Banyak Bang penumpang yang tadi diangkut ke sini? Banyak. Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Bogor, Jawa Barat. Rakornas dihadiri 4.487 peserta yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama Komisi 4 DPR RI meninjau langsung penumpukan kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Pemerintah berjanji segera menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan perbaikan manajemen pelabuhan. Lebih dari 2.000 kapal bertumpuk di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara melebihi kapasitas ideal. Akibat kepadatan ini, nelayan tak bisa melaut. Penumpukan kapal di Pelabuhan Muara Angke terjadi akibat cuaca buruk dan persoalan izin kapal yang bermasalah. Sejumlah kapal yang rusak juga dibiarkan berlabuh di sini. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Suwarto meninjau Pelabuhan Muara Angke dan mendengarkan keluh kesah para nelayan dan pemilik kapal. Menteri KKP berencana untuk merevitalisasi Pelabuhan Muara Angke dan memperbaiki manajemen pengelolaan pelabuhan. Perizinan juga harus segera diberikan agar kapal bisa segera keluar dan tidak menumpuk. Memang kapasitasnya tidak memadai, tapi sisi lain sebetulnya adalah manajemen pengelolaannya di sini yang menurut saya harus dibenahi. Ya, manajemen pengelolaan ini masih sedikit kurang baik, jadi saya kira saya sudah minta ke Dirjen Tangkap. Tadi keluhan soal perizinan itu harus segera dipercepat karena ini kan bayangkan sudah berapa ribu yang bekerja di sini dan itu adalah menggerakkan ekonomi. Ini menjadi salah satu yang menjadi perhatian kita untuk supaya bisa terus bergerak. Rencananya Menteri KKP akan kembali temui para pemilik kapal pada Kamis besok untuk membahas masalah di Pelabuhan Muara Angke. Dari Jakarta, Anissa Rizkia dan Khoirudin, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegur Gubernur Bali soal sampah. Prabowo meminta seluruh elemen masyarakat untuk kerjasama atasi sampah. Ini maaf ya, Gubernur Bupati-Bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali, bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, Bupati, SMA, SMP, SD, di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita. Ini halaman kita, ayo kita bersihkan rame-rame korve. Apa salahnya? Kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari. Korve. Kepolisian, kerahkan korve. Kita ini
sekarang harus menyatakan perang terhadap sampah. Bagaimana Bupati, Wali Kota? Ini untuk rakyat kita. Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Kita akan berbuat, kita akan dukung, saudara-saudara. Menteri Lingkungan Hidup melakukan inspeksi mendadak di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sebelumnya Ciamis dinobatkan sebagai kota kecil terbersih se-ASEAN dalam ajang Asian Environmentally Sustainable Cities 2025. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik melakukan sidak di sejumlah titik di wilayah Ciamis, mulai dari perkotaan hingga pelosok desa. Sidak dilakukan berdasarkan kerangka penilaian tata kelola sampah nasional yang menilai kinerja kabupaten dan kota di seluruh Indonesia selama 1 tahun penuh. Faisal meninjau langsung sistem bank sampah induk hingga TPST yang ada di Ciamis. Seluruh fasilitas tersebut menjadi indikator penilaian nasional yang diterapkan secara merata di seluruh daerah. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kandidat penerima penghargaan Adipura, sehingga pihaknya harus melihat langsung secara objektif tata kelola sampah, terutama tingkat kesadaran kolektif di masyarakat paling bawah. Berdasarkan kerangka penilaian tata kelola sampah nasional, ini Kabupaten Ciamis merupakan satu-satunya kabupaten dari 514 kabupaten kota yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan pantauan selama 1 tahun. Sebelumnya Ciamis meraih penghargaan kota kecil terbersih yang diberikan di Langkawi, Malaysia akhir tahun 2025. Prestasi tersebut diraih berkat komitmen dalam pengelolaan sampah yang konsisten dan partisipasi aktif masyarakat. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah 0,53%. Pagi tadi IHSG lagi-lagi dibuka melemah di angka 7.880. Meski dibuka melemah, namun IHSG perlahan bergerak naik. Sejumlah saham pun dibuka menguat, terutama saham yang sudah masuk daftar Morgan Stanley Capital International. Penguatan ini terjadi setelah kemarin perwakilan Indonesia bertemu dengan MSCI. Sementara itu, kemarin perwakilan Indonesia bertemu dengan Morgan Stanley Capital International. Hasilnya, Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki transparansi data. Masyarakat pun diminta untuk menghindari saham gorengan dan berikut saran dan antara bagi masyarakat dalam investasi saham. 1. Memiliki fundamental yang baik. 2. Memiliki likuiditas yang baik. Dan 3. Memiliki juga valuasi yang baik dan juga cash flow yang baik. Itu bisa dilihat dari top 20 stocks yang ada yang mengalami peningkatan dan juga top 20 stocks yang mengalami penurunan.